Polri membeli pesawat Boeing 737 bekas senilai hampir 1 triliun rupiah. Apakah langkah Polri ini tepat? Kita akan bahas bersama anggota Kompolnas, Yusuf Warshim. Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam, Liviana. Selamat malam, Pak Finli. Kita juga akan sapa pengamat penerbangan Pak Alvin Lee. Pak Alvin, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya ke Pak Yusuf dulu. Jadi gimana Kompolnas melihat langkah Polri beli pesawat Boeing bekas ini? Memang sudah segitu perlunya? Baik, terima kasih, Livana. Kompolnas kan salah satu tugasnya membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri. Nah, arah kebijakan Polri itu kewenangannya ada pada Presiden. Nah, arah kebijakan Polri sendiri tentu yang ditetapkan oleh Presiden itu merupakan arah pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan nasional. Di dalam arah kebijakan pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang itu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat itu salah satu program prioritas. Yang kedua, terkait dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Polri, salah satunya kebijakan membeli pesawat tentu mesti selaras dengan arah kebijakan Polri, yang itu juga bagian daripada arah pembangunan nasional yang menjadi program Presiden Jokowi. Yang salah satu prioritasnya adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sepanjang itu terkait dengan kepentingan keamanan, tentu apa yang dilakukan oleh Polri harus kita dukung. Namun bagaimana nanti pelaksanaannya, Kompolnas tentu akan terus mengawasi penggunaannya. Yang kedua, pembelian itu sendiri tentu karena merupakan kebijakan sudah melalui proses perencanaan. Nah, perencanaannya sendiri kan tentu melibatkan pihak-pihak lain di bidang anggaran, tentu ada pengajuan di DPR, ada Kementerian Keuangan. Nah, pada saat ini tentu itu sudah dilakukan pembelian. Kompolnas sendiri di dalam membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri, Mbak Liviana, mengumpulkan dan menganalisis data, salah satunya Sarpras. Kami dalam hal Sarpras sering mengusulkan berbagai macam Sarpras yang itu harus dilakukan modernisasi. Banyak, hanya kan karena keterbatasan anggaran, terkadang tidak semuanya bisa dipenuhi. Kami terus konsisten terkait dengan Sarpras itu harus dimodernisasi, termasuk juga terkait dengan Saspras untuk kesejahteraan anggota itu sendiri, misalnya tentang rumah dinas, asrama. Jadi itu terus kami dorong, ya. Dengan angka hampir 1 triliun rupiah, kalau alokasi anggaran itu bicara dari sisi kesejahteraan anggota, bukankah seperti yang tadi Anda katakan lebih baik bisa bangun 20.000 rumah sederhana daripada ketimbang beli pesawat bekas? Ya tentu kan di dalam perencanaannya, nah perencanaannya kan sekali lagi ini kan melibatkan pihak-pihak lain, ada badan anggaran, ada panitia anggaran DPR, dan ada termasuk pengajuannya kan ke Kementerian Keuangan. Kalau itu tidak, Kementerian Keuangan itu sangat dalam pantauan kami sangat ketat. Apabila itu tidak selaras dengan prioritas pembangunan nasional akan sulit dipenuhi. Nah itu, tentu kan kepentingan yang dimaksud oleh Polri sendiri sepanjang yang kami pantau di dalam perencanaan itu memang ada kebutuhan bagaimana peran Polri kaitannya dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat itu ada misi-misi kemanusiaan, bencana alam. Bencana alam itu kan juga menjadi gangguan daripada keamanan, dan itu aspek-aspeknya kan seperti itu. Peran Polri di dalam mengatasi pandemi COVID-19 saya kira kita sudah melihatnya. Nah, jadi tentu ini harus kita pantau bagaimana nanti penggunaannya, tidak hanya soal kaitannya dengan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dipahami secara konvensional, ya misi-misi kemanusiaan, ada bencana alam dan sebagainya, Polri bisa bergerak cepat. Ini yang akan terus kami analisis bagaimana nanti penggunaan Sarpras dengan pembelian pesawat ini, Liviana. Yang sudah tidak bisa lagi di-cover oleh pesawat sewa yang selama ini dilakukan Polri? Kan kembali kepada perencanaan, ada perhitungan, ya. Ada perhitungan biaya sewa dan sebagainya, setelah dihitung itu tentu barangkali sekali lagi itu ada dalam perencanaan, lebih hemat dilakukan pembelian sendiri misalnya seperti itu. Itu. Baik Pak, saya ke Pak Alvin Lee. Pak Alvin Lee, koreksi saya kalau salah, maintenance pesawat bekas itu bukannya lebih mahal ya Pak? Iya,
tentunya pesawat itu seperti manusia juga ya, semakin tua semakin membutuhkan perawatan. Tapi kalau untuk usia 4 tahun itu belum tergolong tua ya, di atas 10 tahun itu memang akan lebih terasa, tapi kalau 4 tahun belum begitu terasa, demikian. Jadi ini harga 1 triliun rupiah yang sudah mencakup biaya modifikasi, biaya perawatan dan segala macamnya, menurut Anda ini sepadan ya, Pak? Bukan biaya perawatan ya, itu kan biaya modifikasi ya. Mhm. Karena pesawat itu, pada umumnya beli pesawat itu hanya pesawatnya saja, basic-nya. Kemudian avioniknya itu mau pakai tipe apa, kemudian Oke. di dalam interiornya mau seperti apa, itu selalu dimodifikasi. Nah, permasalahannya di sini adalah apakah modifikasi kabin itu sesuai dengan apa yang tadi disampaikan untuk pergerakan pasukan, untuk Mhm. logistik. Karena, dari informasi yang beredar, eee, interior itu dibuat ada 4 kursi yang premium ekonomi, Ya. premium bisnis, kemudian bisnis, kemudian baru ekonomi kelas. Nah, ini kan sebetulnya untuk mengangkut penumpang dan VVIP sebetulnya. Yes. Jadi saya juga pertanyakan niatnya ini apa? Dan beli pesawat itu kalau satu, tidak efisien karena beli satu dan beli 10 itu prosesnya sama. Konsultan, kemudian, pelatihan pilot dan sebagainya. Dan yang tidak Oke. boleh dilupakan adalah biaya operasinya nanti setelah pesawat ini diterima, setiap tahunnya itu biaya pemeliharaan, biaya operasi ini tidak kecil, Hmm. demikian. Dan kalau tadi niatannya untuk keperluan angkut logistik atau angkut personel, ini Anda merasa ini terlalu mewah? Begini, kita selama ini kan Polri juga sudah punya pesawat, seperti private jet ya, Hawker 400 XP, kemudian juga yang turboprop itu ada yang, Beechcraft, itu juga kita perlu melihat selama ini pemanfaatannya bagaimana, Hmm. sebulan terbang berapa jam, setahun berapa jam. Oke. Nah, untuk kebutuhan, angkutan personil dan sebagainya selama ini kan sewa. Hmm. Sewa itu dalam satu tahun berapa kali sewa, biaya sewanya berapa. Hmm. Untuk, kita untuk perbandingan ya, untuk airline saja, airlines yang mengoperasikan pesawat itu paling tidak 200 jam sebulan, Hmm. itu baru, eee, secara ekonomi BEP. Kalau di bawah 200 jam itu tidak sepadan. Hmm. Untuk airlines yang untuk kepentingan komersial, mereka untuk, apa, mencari untuk bisnis saja, airlines itu lebih, condong sewa pesawat daripada beli. Oke. Karena beli itu uangnya mati di sana. Nah, ini untuk bandingkan saja, demikian. Gimana tuh Pak Yusuf, sempat teramati Kompolnas nggak soal itu? Ya, yang pasti kan sekarang ini ya dilakukan pembelian, nanti bagaimana proses pembeliannya itu kan bagian dari objek audit ya, Badan Hmm. Pemeriksa Keuangan. Nah, menurut Polri sendiri di dalam proses perencanaan dan mau pembelian itu juga konsultasi dengan pihak BPK. Tapi kan ini menjadi objek. Nah, nanti kita tunggu saja hasil pemeriksaannya apakah ini sudah sesuai dengan mekanisme, apakah ada pelanggaran itu tentu objek daripada pemeriksaan BPK. Namun tentu ke depan peruntukannya, sekali lagi peruntukannya, kami Kompolnas dalam hal ini karena diberikan kewenangan untuk menganalisis data sarana dan prasarana. Ini pembelian pesawat ini merupakan sarpras yang dimiliki oleh Polri. Tentu ini terus akan kami lakukan analisis Hmm. peruntukannya apakah nanti benar-benar sebagaimana yang dimaksud di dalam perencanaan pembelian ini, kebutuhan untuk logistik, pengiriman anggota dan pasukan, apakah nanti desain modifikasinya itu nanti kita lihat dulu seperti apa, tentu peruntukannya kami akan analisis. Nah, ini kan prosesnya berjalan dulu seperti apa, tapi yang titik tekan yang kita dorong nanti tentu kebutuhan pesawat ini benar-benar bisa menjawab persoalan-persoalan kebutuhan-kebutuhan bagaimana peran Polri di dalam menjaga keamanan itu ada kaitannya dengan misi-misi kemanusiaan itu, Liviana. Hmm. Meskipun kalau kata Pak Alvin Lee, maskapai penerbangan komersil aja masih lebih milih nyewa daripada beli gitu ya? Ya, tentu kan itu pada proses sekali lagi perencanaan bagaimana perhitungannya. Tidak hanya Polri sendiri yang menghitung-hitung, Polri sendiri kan dalam proses perencanaan harus mengajukan. Nah, Oke. belum tentu yang diajukan, barangkali yang diajukannya baru, yang disetujui itu
harus membeli barang yang sudah bekas seperti ini. Ya. Itu Liviana. Baik, Pak Yusuf terima kasih, Pak Alvin Lee terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sebanyak 330 juta